Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang kita dengarkan dari Injil dari Injil Matius tadi kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan sifat ketamakan, kerakusan dari para penggarap kebun anggur yang diberikan kesempatan untuk menggarap kebun anggur oleh pemilik dan kemudian yang seharusnya mereka bagi hasilnya. Tapi siapapun orang yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu mereka tolak, mereka aniaya dan mereka bunuh. Pertama, dikirimlah utusan hambanya dalam jumlah yang sedikit, hamba ini dianiaya. Yang kedua, dikirimnya lagi, hamba dalam jumlah yang lebih besar, tetap saja ditolak dan dibunuh. Dan akhirnya pada saat pemilik ini mengirimkan anaknya sendiri, dengan harapan anakku akan ditakuti, tapi justru anak itu juga dibunuh oleh para penggarap kebun anggur ini. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus kemudian mengatakan juga, mengutip dalam kitab Perjanjian Lama, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan supaya suatu perbuatan ajaib di mata kita. Yesus mau menggambarkan bahwa penolakan itu sama yang dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap Yesus sendiri. Putra Allah yang diutus ke tengah dunia untuk mewartakan kabar gembira itu juga mengalami penolakan. Pada saat di awal Allah mengirimkan para nabi, sejak dalam Perjanjian Lama pun mereka tolak dan mereka bunuh. Dan pada saat dalam Perjanjian Baru Yesus sendiri sebagai putra Allah, mereka pun melakukan hal yang sama. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Menghasilkan buah kerajaan itu apa? Yaitu keselamatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana sifat manusia yang pertama-tama membuat manusia berdosa adalah keinginan untuk berkuasa, melebihi apa yang harusnya menjadi haknya sebagaimana para penggarap itu. Nafsu akan harta, nafsu akan uang, nafsu akan hasil yang melimpah dari mereka, pekerjaan mereka, memaksa mereka untuk berani membunuh orang yang dikirim oleh pemilik kebun anggur ini. Menjadi kritik bagi kita, ketamakan, kerakusan, keserakahan adalah menjadi godaan-godaan bagi kita manusia di dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita mengatasi hal-hal ini? Kita belajar dari bacaan kedua bagaimana surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus mengajak umat di Filipi untuk senantiasa tidak takut menghadapi hari-hari hidup mereka. Senantiasalah terbuka dan memohon kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Lawan dari keserakahan, lawan dari ketamakan, kerakusan itu adalah rasa syukur. Maka kita diajak untuk bagaimana dalam hidup kita, sudahkah rasa syukur itu menjadi bagian dari hidup kita yang menghindarkan kita dari keserakahan itu. Mari kita mengingat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih pada saat kita masih kecil, meskipun mungkin sekarang kita itu sudah usia, tapi kita semua masing-masing menjadi anak kecil. Kita juga pernah menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Apa yang orang tua ajarkan kepada kita pada saat kita itu diberi sesuatu? Apakah itu diberi makanan, apakah itu diberi mainan, atau diberi hal lain? Yang orang tua ajarkan kepada kita adalah apa? Ayo bilang apa? Ayo bilang apa? Lalu menjawab terima kasih. Satu kalimat atau satu kata yang diajarkan oleh orang tua kita dan diwariskan kepada kita
Sehingga apapun yang kita terima itu harus kita lihat dalam kacamata syukur, terima kasih. Tidak lepas dari apakah yang kita terima itu sebenarnya mungkin kurang enak atau mungkin kurang banyak, ya, atau mungkin kurang yang kita sukai. Tapi selalu kita diajarkan oleh orang tua kita masing-masing untuk mampu bersyukur, berterima kasih. Bahkan pada saat anak kecil belum mampu mengatakan dengan lidahnya yang jelas, karena ada huruf R di sana, tetap orang tua mengajak, ayo bilang apa? Anak mengatakan, makasih. Ya, lega orang tua pada saat anak itu bilang terima kasih. Kita juga diajarkan untuk berdoa sebelum makan. Ya, lalu pada saat makan kita diminta untuk ayo dihabiskan. Kalau makananmu sisa nanti ayammu mati. Itu kebiasaan anak-anak kecil di desa, kalau makan tidak habis orang tua mengatakan begitu, ditakut-takuti. Tapi tujuannya apa? Supaya anak itu menghargai makanan yang dia terima. Apapun itu lauknya, apapun itu yang disajikan, disyukuri dengan menghabiskan saat ia makan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup dengan penuh rasa syukur memang menjadi bagian dari hidup pengikut Kristus. Yesus mengharapkan dari kita bukan ketamakan yang menguasai kita, bukan kerakusan yang menguasai kita, tapi justru rasa syukur itulah yang kemudian harus hadir dalam setiap hidup kita. Dalam apa yang kita terima, dalam apa yang kita dapatkan, di situ kita diajak untuk mampu berterima kasih, mampu untuk bersyukur. Dan inilah apa yang juga kita warisi dari orang tua kita masing-masing. Mari saudara dan saudari yang terkasih, kita merenungkan sabda Tuhan hari ini. Sejauh mana aku sudah mensyukuri anugerah Tuhan di dalam hidupku. Atau mungkin sebaliknya, saya masih berada dalam situasi kerakusan, ketamakan, keinginan untuk berkuasa dengan begitu banyaknya hal-hal yang aku inginkan dan harus aku dapatkan. Mari kita mencoba mensyukuri hari-hari hidup kita, dan disitulah kemudian kita akan menemukan makna iman yang sebenarnya, yaitu apa? Kedamaian, kegembiraan, dan sukacita. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.